Kemudian apa lalu cikal bakal hijrah itu? Terkadang getanyo tidak pun tak kenang hijrah Nabi nyan kiban kronologi ji, kiban perjalanan Nabi nyan. Pukuh mangat-mangat menteng lagi getanyo tanek jak si uro-uro. Orangnya tengah tak duduk, tamu sah-sah, tamu pegah-pegah bangangan. Kemudian lahir kesimpulan bah tajak Medan sehat, bah tajak Jakarta sehat. Apakah segitu segampangnya hijrah Nabi? Tidak. Suatu hal yang tak maklum lagi tanya bahwa kondisi Muslim Mekah pada masanya Rasulullah beserta sahabatnya adalah dalam kondisi yang penuh dengan penganiayaan, yang penuh dengan kezaliman. Hijrah Nabi nyoka di ujung kesakitan itu karena taruhannya adalah nyawa. Kalau tidak hijrah, maka Mekah itu menjadi lautan darah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika Abu Jahal, Abu Lahab beserta teman-temannya yang lain mengadakan sebuah rapat. Tempatnya geukeun Darun Nadawah. Jadi di Mekah dari jamun karena balai desa, Darun Nadawahnya balai desa, atau menyekena wajena convention hall, tempat di mana tokoh-tokoh orang-orang besar itu bermusyawarah untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang besar bagi kehidupannya, kehidupan bangsanya dan kehidupan rakyatnya. Ada 10 peserta rapat, Abu Lahab, Abu Jahal dan 8 yang lainnya. Sementara yang lain tidak dibolehkan untuk masuk. Tiba-tiba wate absen hadir, digilir dan dikirim. Rupanya ada satu lagi orang yang tidak diundang. Ke-11 sosok sebelah raurengnya. Lalu ini perlu diperiksa sebelum rapatnya dilanjut. Bahkan karena rapatnya rapat penting, supaya kesimpulan rapat tidak bocor keluar dan Muhammad tidak lebih dulu tahu sebelum terjadi eksekusi dari apa yang disepakati. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Lahab memeriksa siapa yang ke-7 itu, yang ke-11 itu. Batago pintu urang yang ke-11-nya dengan suasana pakaiannya yang terlihat tuanya. Abu Lahab kata yang gata yang dua beneh pintunya. Dia menjawab, lurnya memang tamu yang tidak diundang. Pun kadang dirasa tidak dipentingkan. Tetapi sesungguhnya nyo awakkah mandum nyo perle kelung. Karena dengan rapat awakkah yang lung tupui lung putrakan pegahalam rapatnya hantruk bak kesimpulan menyahanalung. Urung Tuhanyan adalah Azazil. Siapa Azazil itu? Azazil adalah Abu Jin. Dialah yang menyebabkan Nabi Adam makan buah khuldi di surga dan keluar ke bumi ini. Sampai uronyo Azazilnya mantang udip nekubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena watajih terusir dari surga. Ijhilake ba Allah. Rabbi angdirni. Ya Allah, neputelat matelung hingga kiamatnya tiba. Sehingga Allah na abadikan, na terimang, na pegah oleh Allah, innaka laminal mundarin, sesungguhnya engkau ditunda kematianmu sampai kiamat itu datang. Sehingga hote kiamatnya akan terjadi, bumo karata langit hanali, tinggai malaikat Herodu, malaikat Israel yang cabut-cabut nyawang, ngen Abu Jin yang tinggai dua, ngen Azazil. Lalu kesenelih malaikat Israel nelapur ba Allah mandum kabeh ya Allah tinggai Azazil terserote. Allah neperintahkan ya setet Azazilnya dan cabut nyawa. Netiup le malaikat Azazilnya pun niplung sampai hae iplung le piu. Malaikat hana he karena malaikat hana nafsu. Iblis he ipiu. Pada piuhnya itu yang puna pakat rono malaikatnya dia belum. Hai pu pakat kan si putih sakai janji Tuhan ngengkah matikah ke senelih dari langit ngembumonyo wadahlah kiamatkah baru mati nyok ya cabut nyawa ngkah
Iplung haik le nekhule malaikat Israel, wahai Azazil, yuh gohlom lung jabut nyawang. Kadang Tuhan gepampun dah syakah nyan bakkah piuh nyan, iuk bumokah piuh nyan kubu Nabi Allah Adam alaihi salam. Kasujud kalekai muah bagayan, kadang gepampun dah syakah li Tuhan. Isuut li Azazil nyan oman telah ku kudong hinau. Ada mu kutepu Adam iuk kuplung lam bijauh bajute, beeroh ku piuh wa ku buji. Hidup nan kesombongan yang ada pada diri iblis itu sampai kakena ni cabut nyawang, dia tidak mengakui kesalahan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesombongan iblis yang apabila iblisnya hidup bak ketayo juga akan diwarisi kesombongan itu. Maka hati-hati, kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri kepada Allah. Tanda urung sombong kepada Allah, tanda urung sombong kepada Allah adalah enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang hantong, Jumat hantong gejak, gepegah bagot kadang-kadang. Tetapi sesungguhnya itulah kesombongan yang memang benar-benar luar biasa sombong. Untuk ujung-ujung ih terrealisasi kesombongan yang dalam kehidupan. Habagat gob hantapati, habagat ayo pun hanjit ikun get oleh gob dan hanjit diikuti. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterimalah Azazil itu menjadi salah satu daripada peserta rapat, dan rapat dimulai dengan peserta 11 orang. Gebukalah rapat le Abu Jahal. Gepegah le Abu Jahal rapat getanya royo rapat penting dalam perjalanan sejarah Mekah. Karena rapat katanya orang yang tak bicarakan bagaimana menghentikan Muhammad dan dakwahnya, sehingga dakwah Muhammad hanle berkembang dan sipot orangnya. Maka oleh karena yang perle pandangan kepada peserta-peserta yang hadir untuk memberikan tanggapan kiban cara tapoh mati yuk deh. Lih tapoh mati Muhammad selesai perkara semuanya. Hana gabu-gabu katanya oleh. Gesanggah pendapatnya li Abu Jahal. Kapikir lewakah Muhammadnya sigri ngurung. Muhammad itu tokoh. Dia berasal dari keluarga terhormat, saudara-saudaranya banyak. Kalau Muhammad hari ini kita bunuh, maka hari ini pula Mekah ini menjadi lautan darah. Akan terjadi perang saudara dan pertumpahan darah yang luar biasa di Mekah ini. Nah, urung lain yang berpendapat menyamenan menau tak kirim thiuro dua bodyguard, dua urang yang hebat-hebat dan tegak tayu kawal Muhammad. Oh yang ija asa ini pegah haba tayu cukeh supaya baik pegah haba. Isuud li Abu Jahal kapikir ikah Muhammadnya lagi kita yo. Muhammadnya pengaruh tahu. Orangnya tak kirim urung dua draw untuk tayu jaga Muhammad. Ban dua drawnya diikut Muhammad pagi. Lusa tak kirim lah dua drawnya diikut lah Muhammad. Akhir buat bak tak fikir pakai bancara Muhammad baik dakwah. Tak kirim urang jaga Muhammad baik dakwah. Urang-urangnya je ke pengikut Muhammad. Akhirnya diberi saran oleh Azazil Raja Jin bunuh. Ibu gahian ke pendapat awak kahna yang je pakai. Kadang habalung je no. Mekahnya nasir tuh suku. Kirim dari perwakilan satu suku seorang pemuda, 100 orang pemuda perwakilan dari 100 suku persenjatai mereka dengan pedang, kepung rumah Muhammad, bunuh Muhammad. Satu gerakan 100 pemuda itu, maka yakin bahwa tidak ada yang komplain, tidak ada yang akan terjadi peperangan karena Muhammad mati di tangan 100 orang pemuda. Artinya 100 orang pemuda ini adalah perwakilan daripada 100 suku yang ada di Mekah ini. Dicoklah kesimpulan, itulah kesimpulan. Maka keesokan malam singgah dikepung rumah Nabi. Kemudian Nabi netubit perintah Allah melalui malaikat Jibril, ya Muhammad kajit hijrah. Ini hijrah yang keempat kali dalam perjalanan kehidupan Nabi. Nah nilai kesimpulan kita adalah kenapa Nabi berhijrah? Karena nyawa jadi taruhannya.
nyawang bak agama Allah, karenanya Nabi itu keluar. Ini hijrah yang keempat dalam Islam. Ada 3 hijrah sebelumnya yang perlu kita umat Islam itu tahu, bahwa betapa pahitnya Islam itu sampai hari ini truk bak gedayo, sampai tak sujud syukur gedayo royo, tak sujud taruku kepada Allah Subhanahu wa taala adalah buah daripada kepahitan Nabi dan para sahabat dalam membawa risalah Islam sampai kepada kita hari ini. Lebo hijrah tu ya golomnya. Hijrah yang pertama dalam Islam terjadi wate Nabi dan umat dan sahabat di Mekah dianiaya, dibunuh, disakiti. Nabi perintah para sahabat untuk hijrah ke Taif. Hijrah yang pertama, hijrah ke Taif. Dubna ji'uh Mekah ngan Taif. Ji'uh Mekah ngan Taif lebih kurang 100 kilometer. 100 kilo. Nabi perintahkan sahabat tubit u Taif. Kadang masyarakat Taif akan melindungi umat-umat Islam. Rupanya awai boco hijrah Nabi nyoba Abu Jahal. Abu Jahal mengutus utusannya ke Raja Taif. Untuk apa? Menolak hijrah Nabi. Dan mereka memberi imbalan kepada Raja Taif itu. Dalam penolakan Nabi, penolakan sahabat Nabi yang akan hijrah, berupa 1000 buah unta. 1000 buah unta menyertai unta yang sederhana di Mekah nyan yumji 55 juta boh. Menyan 1000 buah unta 55 miliar. Hanani peng 55 miliar ijuk peng li Abu Jahal ke Raja Taif untuk tidak menerima hijrah sahabat-sahabat Nabi dari Mekah ke Taif. Sampai di perbatasan Taif, ibrahli pemuda-pemuda Taif icuruk Nabi ngane bate beserta para sahabat. Ada riwayat Nabi kena ngane bate bak kenu itu bit darah. Malaikat Jibril nelek-lek lungkop gunung supaya abih mendum rakyat Taif yang meninggai. Nabi mengatakan jangan. Nemu doa kepada Allah, ya Allah neputubit dari zuriat-zuriat Taif ini adalah mereka-mereka yang beriman kepada agamamu. Hari ini Taifnya menjadi nanggro yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hijrah yang kedua, hijrah Habsyah. Habsyahnya Ethiopia ikan orangnya atau Eropa. Sidup najiuh Mekah dengan Eropa menyertai kamus, menyertai peta jarak aji lebih kurang 4000 kilometer. 4000 kilo. Gejak ngentapak lam gunung batai ya. Nabi tidak ikut. Nabi diperintahkan para sahabat untuk hijrah karena Nabi mendengar bahwa di Habsyahnya masih ada ulama-ulama Nasrani, ulama-ulama Nasrani yang masih berpegang dan mengamalkan kitab Injil yang asli. Berangkatlah sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sesampai di sana gesambut li Raja Habsyah dan li ulama-ulama Nasrani yang ada di sana. Lalu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang kondisi yang ada di Mekah. Urangnya geterimang kehadiran Ja'far bin Abi Thalib beserta sahabat-sahabat yang lainnya, dan Raja Habsyah beserta beberapa ulama Nasrani saat itu pula memeluk agama Islam. Tidak lama kemudian raja diutus, rakyatnya diutus ulamanya ke Mekah untuk yang merumpuk dengan Nabi. Sesampai utusan Raja Habsyah kedih bak Nabi, Nabi nebacakan surah Yasin. Didengar oleh utusan rajanya dengan linangan air mata. Mereka yakin bahwa ajaran yang dibawa Muhammad ini adalah benar-benar, karena sesungguhnya apa yang dibaca oleh Nabi surah Yasin yang ada dalam Injil yang hari itu menjadi kitab pegangan mereka. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tidak lama kemudian Nabi perintahkan gelombang yang kedua, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mekah hijrah Habsyah. 2 buah periode hijrah Habsyah. 1 kali ke Taif. Sama dengan hijrah kedua Habsyah adalah merupakan hijrah yang ketiga di dalam perjalanan dakwah Rasulullah terhadap Islam. Hana trip kelompok yang kedua hijrah
urang yang gelakaidin untuk kembali ke Mekah. Mereka merasa ada yang kurang. Walau di Habsyahnya hana yang sakiti, di Habsyahnya hana yang aniaya, tetapi hana Rasulullah saja yang hana merasa kembali urang yang banduaboh golongan gerombolan rombongan yang hijrah gisalum kelai ke di Mekah. Hana drip urang yang balik Mekah, Raja Habsyah meninggal. Raja Habsyah tidak sempat bertemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi, tidak mendengar ucapan Nabi. Sesampai sahabat kembali, gaknya meninggal. Gaknya tidak dikatakan sahabat. Nabi lalu beserta para sahabat solat jenazah gaib. Inilah solat jenazah gaib yang pertama dilakukan Nabi dalam perjalanan sejarah Islam. Yang keempat buno adalah hijrah ke Madinah. Betapa berat Islam itu sampai kepada kita. Oleh karena itu, getayo-royo yang tak hidup, yang beragama Islam, lahir dari keturunan yang Islam, ayo hari ini kita mengenang 1443 Hijriah yang maknanya yang maknanya sudah 1400 tahun getayo jarak dengan Rasulullah. Kembali hari ini kita sempurnakan ajaran Islam dalam kehidupan getayo. Kita tidak harus membahas kondisi orang-orang yang ada di atas kita terhadap syariat ini. Ayo kita bahas bagaimana kita terhadap syariat kita, bagaimana keluarga kita terhadap syariat kita. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah yang akan membuat kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang selamat mati tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat dalam keluarga kita dengan padu droan yang kita miliki kita dengan perumoh yang kita miliki kita syariat yang kita pupuk kita naga. Lalu mari sama-sama kita melangkah untuk menyempurnakan apa yang kurang dalam perjalanan keseharian kita sempurnakan, karena kesempurnaan itulah yang akan membawa kebahagiaan kepada kita. Kadang anak-anak kita perlu untuk berikan pendidikan yang kuat, pendidikan yang komplit, yang sempurna, agar dia cinta Tuhannya, dia cinta nabinya, dia cinta orang tuanya, dia cinta alam dan lingkungannya. Bawa mereka ke dayah-dayah. Alhamdulillah di tengah kita ulam tengah gampung kita abian pedang dayah yang hana talumpu orokan dari utin nuranyo katrang. Tinggal hari ini kita dukung perjalanan dayahnya, tak dukung oleh kita sekuat-kuat tenaga, karena inilah merupakan benteng terakhir bagi syariat itu sendiri. Kita yang memandum tak perame udaya, karena di sini adalah ilmu. Kiban li kita yang sempurnakan syariat dalam kehidupan, sementara di satu sisi kita tidak mengetahui syariat itu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, masjid ini dan dayah ini adalah tempat di mana iman getayonyo terpupuk, di mana iman kita tertumbuhkan kuat, sehingga kita menjadi mukmin yang kuat dalam beribadah dan menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala.